Kita melakukan seperti ini dengan maksud, sungguh dengan maksud demi silih atas dosaku, demi keselamatan jiwa, itu terjadi. Iman kita mengatakan demikian. Pembinaan, doa rosario lengkap, satu keluarga itu indulgensi, ganjil, kalau bersama-sama sak lingkungan itu indulgensi genap, baca kitab suci sendiri setiap hari itu ada indulgensi, ada nilai imannya, ada nilai keabadiannya, bukan sekedar sebuah perjalanan atau kegiatan membaca begitu saja, enggak. Gereja Katolik sangat kaya itu, sangat kaya. Saya sering membahasakan itu seperti orang tua kita yang kaya raya, yang punya harta berlimpah dan ATM di mana-mana, dan kita punya kartu ATM-nya. Maka hal-hal semacam ini seringkali kita lupa bahwa ini punya nilai keabadian yang tinggi sebenarnya. Sehingga para fungsionaris, kami juga para romo seringkali lemah karena mengejar sesuatu yang tidak jelas, padahal sebenarnya sangat jelas. Oleh karena itu, 3 hal kemarin, keselamatan jiwa, silih atas dosa, dan menjaga kawanan domba Allah, masuk dalam pendasaran teologisnya bahwa 1, lingkungan adalah akar paroki dan tempat perutusannya di situ. Tempat perutusan teman-teman di situ. Ora usah mikir tingkat keuskupan, tingkat paroki, munggah pangkat dari lingkungan wilayah, gak enek pangkat itu. Justru yang paling tinggi itu lingkungan. Kalau gereja itu mau dibalik ya, piramidnya, paling atas itu umat toh. Nawai dhewe iki babune umat toh. Maka kalau apa tuan kita jengkelkan, ya iya. Masa ada tuan yang tidak jengkelkan? Ada, tidak banyak. Lalu yang kemudian yang kedua, bahwa gereja adalah persekutuan. Kita ini persekutuan, maka fungsionaris kalau ingin umatnya pelan-pelan dalam persekutuan, kita sendiri juga persekutu, tidak pernah diundang sendirian, gak pernah sejak awal gereja. Lalu kita ini adalah paroki, komunitas dari komunitas kecil-kecil. Kecil-kecil kalau hidup ini, waduh, urip Karangpilang menjadi paroki terbaik se Asia Tenggara, Mas. Nanti ada awardnya. Saya bermimpi sebagai seorang romo di paroki, bermimpi ada lingkungan award gitu. Iya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk sekedar untuk menyampaikan bahwa ya kita berjuang bersama-sama. Kemudian yang ketiga, lingkungan itu cara hidup, bukan aturan, tapi cara urip. Orang yang hidup di dalam keluarga, cara hidupnya berbeda keluarga satu dengan yang lain. Gak iso seragam, meskipun hal-hal pokoknya bisa sama. Kemarin disampaikan, ini yang ada di pedoman ini ideal. Iya, seluruh hukum gereja itu ideal. Gak ada yang gak ideal. Swarga itu ideal. Bayangkan kita punya sesuatu yang gak ideal. Ya, kalau datang boleh, kalau enggak, ya enggak apa-apa, gitu kan enggak iso. Misalnya semacam itu. Semua ke sana. Kita terarah ke sana. Yang selanjutnya, tanggung jawab pastor paroki. Ini khusus pastor paroki, jenengan tinggal melehke. Tahu melehke bahasa Jawa? Melehke ya. Ki lho Rama wacon. Masuk gak wani. Rama sabar cilik. Gitu Romo Wacon, awakmu itu ning lingkungan Romo yang lain gak wani biasanya. Dan yang terakhir, keluarga penting sebagai formasi iman di lingkungan. Baik teman-teman, kita masuk ke pasal-pasal sekarang. Saya tetap mengajak teman-teman untuk membaca, tetap membaca teman. Hanya catatannya begini: 1, baca dengan sungguh sejauh teman-teman bisa berjuang dengan sungguh-sungguh. Ini bukan sebuah paksaan, dah. Jangan terjebak pada kasus. Kasus itu singkirno, nek kasus iki sakmene berkasus kabeh iki. Semua lingkungan berkasus. Maka belajar kita sekarang ini bukan penyelesaian kasus, tetapi pegangan untuk menghadapi kasus. Prinsip. Ini pegang prinsip. Itu yang mesti dipegang dulu. Kalau kita sibuk dengan kasus, prinsipnya gak kecekel. Bolak-balik itu kasus kita ada gak punya pegangan untuk menghadapi itu. Maka teman-teman, kalau perlu tanyakan yang belum dipahami.
dari apa teks yang ada. Sederhana, pendek-pendek, nanti saya persilahkan teman-teman membacanya pasal per pasal. Kalau ditunjuk kita kalau urut kita piye? Enake urut apa ditunjuk ae? Urut aja. Ya, oke, urut dari depan. Atau dari tengah. Mari silahkan. Silahkan. Mulai pasal 1 dan selanjutnya. Ya, pasal-pasal. Buku 4, ya, buku 4, minta maaf, buku 4. Hakikat lingkungan. Kita baca dulu, nanti prinsip-prinsipnya coba saya jelaskan. Mari, silahkan Ibu. Pasal 1, hakikat lingkungan. Lingkungan adalah cara hidup gereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati imannya secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari reksa pastoral paroki. Silahkan teman-teman 1 menit membaca ulang, dan barangkali ada yang perlu ditanyakan informatif. Sekali lagi, bukan kasus. Apakah ada? Silahkan, kalau ada. Ngantuk juga apa-apa loh ya. Gelegean juga apa-apa. Nggak apa-apa. Relax saja. Lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dalam persekutuan teritorial berakar keluarga dengan jumlah tertentu, hidupnya berdekatan, memiliki pengurusnya, menghayati iman dalam 5 aspek, dan menjadi bagian dari pastoral paroki. Terus Mas, oke. Diteruskan. 1, cara hidup. Perlu dipahami bahwa lingkungan adalah cara hidup. Berulang-ulang kemarin saya coba tegaskan, bukan soal jumlahnya berapa, tapi pertama-tama adalah cara hidup yang berdomisili dalam persekutuan teritorial. Ada batas-batas tertentu. Berakar keluarga, ada 2 bentuk keluarga. Yang pertama keluarga hubungan darah, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan lain-lain. Namun ada warga lingkungan yang sendirian, tidak hidup dalam kos. Mahasiswa di tempat saya itu ada 1 lingkungan yang kosnya oke. Ini belum lagi nanti misalnya kalau ada apartemen. Wah, itu apartemen ini dewe itu piye batas-batas wilayah ini. Ini kan sesuatu yang harus dijawab oleh saya dan teman-teman di gereja. Yang kedua, keluarga umat Allah. Selain hubungan darah, juga semua warga dalam satu lingkungan adalah keluarga lingkungan. Jadi tidak ada yang dikecualikan. Dengan jumlah tertentu, relatif kecil sejumlah keluarga, bukan ake-ake. Hidupnya berdekatan, relatif dekat. Kalau di Karangpilang mungkin 1 klaster perumahan begitu bisa lebih relatif dekat. Tapi kalau di paroki-paroki luar kota Surabaya, waduh, di desa-desa itu. Jadi ini tidak bisa dibatasi berapa kilometer atau enggak, relatif lebih dekat. Hidupnya berdekatan. Memiliki pengurusnya sendiri, ada unsur organisasi. Pengurusnya lengkap atau tidak ada. Ketua tok, tadi saya ngomong-ngomong, adanya cuma bendahara sama sekretaris. Ya wis ketuane gak enak, ya gak apa-apa. Ya bene gak apa-apa. Kok sesuai lah enak. Ya sembayang ae novena sesuai ben enak. Yang selanjutnya, persekutuan ini menghayati imannya secara mendalam, konkret dan jelas. Pertemuan, sembayangan bersama, ada misa, itu konkret dan jelas. Melalui 5 aspek hidup menggereja nanti akan diterangkan. Pewartaan,
Pewartaan ini hubungannya dengan pembinaan iman, pendalaman kitab suci yang tidak diminati itu. Iya, gak diminati orang Katolik wedi. Mungkin kakek misa be yo. Jadi wedi. Jadi orang Katolik ini jangan-jangan karena Romo saya ini terlalu banyak omong sehingga kalian nggak bisa omong gitu. Mergo ku ngrungokno terus gak iso omong. Itu pewartaan. Persekutuan itu relasi di antara kita. Saya kenal ibu kenal saya, kenal teman dan lain sebagainya di situ. Relasi di situ. Orang meninggal, semuanya ini berhubungan. Kalau persekutuan itu pokoknya wong Katolik. Nulung wong loro sing Katolik. Itu persekutuan. Nulung wong loro sing gak Katolik itu ini. Ngeragati anak sekolah yang Katolik itu dulurku dewi. Maka persekutuan. Ngeragati anak sekolah yang ndak Katolik itu duduk dulurku dewe, tetapi ini masuk ini pelayanan masyarakat. Peribadatan, rosario, misa, jalan salib, macam-macam. Pokoknya hubungannya dengan ibadat. Kesaksian, wis gak usah ngomong, wis ketok. Kalau wong Katolik kayak selalu senyum, ramah. Meskipun dicueki tetap selamat pagi. Gendeng bae. Gendeng kabeh. Misalnya seperti itu. Menolong, lihat orang Katolik itu kalau ada orang yang kesusahan dia nomor satu, bukan sebaliknya. Kalau ada prasmanan nomor satu, nggawa tas kresek gede dewe. Itu misalnya hal seperti itu terlihat di sini teman-teman. Kesaksian itu di situ sudah lihat. Oh kayak Kristen kayak, meskipun namanya tidak jelas. Dari cara jalannya aja sudah Kristen, nah, jalannya gini masih Katolik. Misalnya senyum, tutur kata, rumah terbuka dan lain-lain. Memang di masing-masing daerah pasti berbeda. Pelayanan masyarakat itu semua yang dilakukan untuk yang bukan saya. Misalnya kalau orang Samaria yang dirampok itu, Tuhan Yesus kan omong, siapa sesama bagi yang orang Samaria yang dirampok itu. Oke. Jawabannya ya yang menolong berbuat baik pada dia. Sekarang dibalik. Siapa sesama bagi orang Samaria itu? Yang dirampok jelas orang Samaria sesamanya. Tetapi bagi orang Samaria itu sendiri, siapa sesamanya? Yang menderita. Maka pertanyaannya, siapa sesama bagi saya dan teman-teman? Nah, di sini menjadi hal yang penting. Pelayanan masyarakat banyak hal di sini. Ada tidak bisa sekolah, ada sakit, ada macam-macam. Merupakan bagian dari reksa pastoral paroki sehingga lingkungan itu tidak mungkin lepas dari paroki. Kira-kira beberapa prinsip dari hakikat sing sediluk diwaca ini. Isinya seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak, silahkan. Iya. Sebagai umat Katolik, ya. Mungkin acara 17 Agustusan, panitia 17 Agustusan, ya. Bareng dengan rekan-rekan dari agama lain itu masuk mana? Iya, di sini. Pelayanan, diakonia. Jadi teman-teman, seringkali pelayanan itu kuwabeh pelayanan. Kemana dek? Pelayanan. Ada latihan kur. Unine pelayanan. Miss Dina, kemana? Nak, pelayanan. Khas pelayanan itu sebetulnya masyarakat. Kabeh iso mbok arani pelayanan iya. Tetapi pelayanan yang khas di sini, kalau misalnya latihan kur, yo latihan kur uga pelayanan. Dirigen aku memberi renungan. Kalau itu dalam kerangka 5 aspek hidup menggereja, ya itu yang disebut liturgi. Ya wes diomongnya kur aku. Duduk pelayanan, gagaman duduk pelayanan. Nah, pelayanan sebetulnya kekhasannya di sini. Bukan berarti tidak boleh menyebut itu pelayan, boleh. Tapi sebetulnya lalu jadi umum, semuanya lalu tidak jelas. Baik, begitu kira-kira. Ada lagi? Monggo Mas. Berarti kalau misalkan ikut Miss Dina atau kur itu masuk apa Pak? Liturgi. Masuk ke liturgi? Iya, jelas. Pokoknya hubungannya dengan sembahyang itu liturgi. Kalau istilah melayani Tuhan? Nah, melayani Tuhan bentuk konkretnya apa kan?
Iya kan? Konkretmu apa? Macul kanggo tanggane. Kan Tuhan itu sesuatu yang tidak konkret toh. Nah, itu kan mesti dikonkretkan apa? Nyumbang. Sembok sumbang sopo? Bisa saja saya mengatakan nyumbang itu melayani Tuhan, bisa. Tetapi bahwa konkretnya apa? Nyumbang gereja itu persekutuan. Nah, nyumbang masjid iki. Yes. Kira-kira begitu bedanya. Uga karena ditakoki kok mlebu swarga ngene-ngene gitu, Pak. Hanya mengerti sedikit saja. Ada lagi? Wes ya. Cara hidup menggereja. Ini yang paling penting. Cara hidup menggereja dari keluarga yang terdekat, jumlah tertentu, pengurusnya ada, imannya mendalam, konkret dan jelas, aspeknya 5 yang membedakan dengan masyarakat lain, komunitas lain. Gereja, komunitas lain, ini bedanya. 5 aspek itu. Yang lain tidak ada. Pas, baik. Pasal 2. Monggo. Oh, lagi. Dalam dua lingkungan. Dalam? Kegiatan dua lingkungan itu masuk. Begini. Persekutuan atau peribadatan? Iya. Selalu tidak bisa dipisah belah begitu enggak. Selalu ada irisannya. Misalnya, dalam misa, di dalamnya ada aspek pewartaan. Membaca kitab suci, homili, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada aspek misalnya persekutuan. Di dalamnya ada aspek liturgi peribadatan. Meskipun pokoknya yang disebut misa itu ibadat. Tapi di dalamnya ada banyak aspek beririsan begitu. Jadi tidak bisa iki peribadatan tok, iki pewartaan tok. Aksentuasinya kalau doa lingkungan liturgi. Bahwa di situ juga ada persekutuan, yo. Tapi kan titik sentralnya itu adalah sembahyang. Lah nek rekreasi piye? Jarek-jarek iki. Itu kan campuran reno-reno iki. Ning kono ana ibadate, ning kono ana sedulurane, ning kono ana pewartaannya juga. Di situ juga ada kesaksiannya juga misalnya. Tapi persoalannya disadari atau enggak? Ini teman-teman, kira-kira demikian. Jadi tidak bisa diiris persis kemudian enggak. Misalnya pendalaman iman. Iku apa? Pendalaman iman APP, ono sembayane, ya ono guyone dulurane, tapi aksentuasinya adalah pendalaman iman, itu pewartaan. Ini apa ini? Iki gini ini apa? Pewartaan. Karena berhubungan dengan pembinaan. Ya ono sembayang bengi, engko ono misane, ono guyone, dinamikanya. Enak mangane barangan itu, mangan ini persekutuan itu. Tapi nek mangane Ekaristi, yes. Baik, kira-kira begitu. Wes, monggo, Mas. Pasal 2. Pasal 2. Hakikat warga lingkungan. Warga lingkungan adalah setiap orang Katolik dan calon Katolik yang berdomisili dalam teritorial lingkungan selama lebih dari 3 bulan. Mereka mendapatkan dan mengalami kasih pengembalaan dari pengurus lingkungan agar bertumbuh imannya melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Karena baptis, setiap warga lingkungan dipanggil semakin menjadi saudara-saudara seiman satu sama lain, bersedia dengan tulus melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungannya, serta terbuka menerima siapapun sebagai saudara. Terima kasih. Silahkan 1-2 menit mungkin diulangi, lalu ada beberapa yang perlu digarisbawahi, bahkan ditanya. Yes. Monggo, Mas. Ada 2 hal, yang ya. Pertama terkait sama soal pretest kemarin. Pretest kemarin. Itu kalau nggak salah soal hanya melayani umat yang sudah 3 bulan. Apakah setuju atau tidak setuju? Hanya melayani umat yang berdomisili 3 bulan atau lebih. Oh enggak. Ini yang dikatakan warga lingkungan adalah
Ya, makanya kemarin itu kan prioritas kan sedikit membingungkan. Karena kan ada faktor 3 bulan yang memang secara administratif kan kalau sudah 3 bulan ke atas itu bisa sebagai rumah sakit. Tapi kan kalau hanya melayani, nah ini kan agak ambigu. Terus yang kedua ini, saya pernah secara halus menolak umat yang mau mendaftar jadi warga lingkungan saya. Iya. Dia adalah putra dari salah satu lingkungan. Iya. Domisilinya di daerah Kebraon. Ingin itu didaftarkan di lingkungan tempat kami di Sukodono. Saya menolak secara halus. Saya menyarankan supaya mendaftar di Kebraon. Alasannya, masih kontrak, Pak. Sudah berapa lama? Sudah setahun. Oh ya, harusnya di sana. Penerusan. Ya, memang umatnya agak kecewa sih orang tua. Tapi ya, itu mengecewakan lagi loh. Iya, iya. Mungkin bisa dikomunikasikan dengan ketua lingkungan setempat gimana itu. Sudah, jadi waktu itu saya tanyakan di grup kami, terus ada yang langsung disambungkan dengan ketuanya. Jadi kita menolak dan juga memfasilitasi sebenarnya. Iya, J. Oke. Saya biasanya menyarankan wis catatan ae sik lah. Ora mbok lebokno ning kakak gak apa-apa tapi catatan sik. Apa sih abote nyatet? Itu sih kalau saya. Saya menyarankan biar monggo Romo Sabas. Terima kasih. Tidak usah menghadap saya. Saya wajahnya tidak berubah. Dengarkan saja suara saya. Terima kasih Pak Bogo untuk pengalamannya. Juga saya hanya akan berbagi pengalaman selaku pastor kepala di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Bahwasanya untuk saya masuk ke masalah pelayanan saja. Pelayanan ini sudah kami sepakati bersama dengan para romo juga bahwa walaupun bukan yang masuk anggota warga sebuah lingkungan di wilayah paroki kita, bila mana membutuhkan pelayanan apalagi yang sifatnya itu darurat tetap kami layani. Bahkan sudah kami sampaikan juga kita memiliki program untuk tanda kutip kalau memakai istilah Romo Kudu, Romo yang sebenarnya. Nice. Ya, itu fotokopi itu. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu tadi. Iya. Misalnya yang sudah berkali-kali informal saya sampaikan itu dengan membereskan perkawinan orang-orang yang notabene membutuhkan pertolongan dan kebetulan juga tinggal di lingkungan wilayah paroki kita atau bahkan di luar paroki kita. Ada banyak buruh dan sebagainya yang mereka tidak bisa menikah karena kondisi ekonomi, tetapi mereka sudah hidup bersama dan punya anak dan sebagainya. Ada kasus-kasus ini, lalu kita bereskan. Setidaknya perkawinan di dalam secara Katolik dan kita beri layanan gratis semua. Ya, itu atau mungkin sakramen-sakramen perminyakan dan sebagainya. Memang secara administratif mereka tidak masuk ke lingkungan kita. Iya. Tetapi mau tidak mau bahwa ini adalah juga titipan Gusti. Iya. Nah, lalu format kita adalah untuk penyelamatan jiwa-jiwa itu. Dan kalau ada kesulitan atau ada masalah-masalah berkaitan dengan seperti ini, silakan dikomunikasikan. Nanti kita kita layani bersama-sama. Jadi tidak perlu dengan hanya Romo saja, tetapi nanti dengan para kepala lingkungan atau mereka yang tahu hal-hal semacam ini. Bahkan sebaliknya kan Romo, ya. Seperti yang disampaikan Mas tadi, bahwa DE neng lingkungan A, wis pindah neng B, tapi pingin A terus. Nah, iki yang saya tangkap adalah dia mendaftar di lingkungan B, tapi isik neng gone lingkungan A. Jadi ya umat ya semono kuwi. Modele ngono kuwi wis. Ya jembret-jembret ngono kuwi. Ya. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Romo Sabas. Baik. Oh, monggo Mas Pri. Sehubungan dengan kesaksian dan diakonia
ini kita kan bicara lingkungan itu kan gerombolan ya. Betul. Tapi kita tadi bicara yang terakhir itu tentang warga. Orientasi kita ke arah semacam gerakan suatu lingkungan itu, atau yang tiap-tiap warga dimampukan untuk bertanggung jawab juga terhadap kehidupan kesaksian maupun lingkungan. Jadi warga atau gerombolan itu? Iya, dua-duanya. Tapi memang lebih ke kesaksian dua-duanya. Misalnya, delok niki lho wong Katolik nek Jumatan gerumbel-gerumbel apik ya. Itu kan bersama gitu. Orang melihat itu. Banyak di desa orang melihat, misalnya seorang bapak sepuh gitu ya. Anaknya tidak ada yang Katolik, tapi dia menyaksikan orang dikubur secara Katolik. Oh, bano dihias, dipacaki lah. Ya, orang digelundung nih karo negeri. Dia, aku pengen mati kaya ngono kuwi misalnya gitu ya. Itu kan enggak ngomong apa-apa toh. Mungkin mayit pun wis mati gitu. Tapi ternyata itu membawa sesuatu dari orang-orang yang mengantar itu, sembayangi, tenanan, begitu ya. Lalu itu terlihat, sungguh terlihat. Misalnya asisten imame, kadang-kadang kan bingung toh, asisten imam itu telu masuk sing nganggo apa namanya alba gitu. Alba cuma siji. Ya dienggo telu ya gak apa-apa nek asisten imam telu kan begitu. Sing nyekeli wiruk siji sini. Orang melihat itu. Mungkin bagi Anda yang asisten imam wegah ya panas ya. Semacam itu. Tapi itu terlihat. Serius iki wong. Jadi ora batang sing digelundungne ning gone. Iya, enggak, tapi sementara kita doa kono ruwame dhewe. Nek wong Katolik kan enggak gitu. Saya beberapa kali misalnya di mana kuburan itu ngagel ke sana itu. Kepote itu. Dan teman-teman Kristen kan banter pakai ngenekan gitu. Sebelah saya, ya saya melok kono ae ya renungane. Aku ngomong juga krungu. Itu pun akan dilihat. Iya ya wong Katolik iki ngalah. Itu kesaksian. Dan itu bersama loh. Coba misalnya saya nggawa padha megafone cedak kuwi. Ngenteni dhewe yo suwi ya, Mas. Suwi ngenteni iki, waduh, wis rak tangi meneh kok. Itu misalnya semacam itu. Nah, hal semacam ini secara komuniter jelas bisa, dan secara pribadi, dan pribadi pasti membawa komuniter. Dan komuniter berdampak pada pribadi. Misalnya, nah ana wong Katolik sing minta maaf, jahat gitu ya. Lho liyane koncone lho apik-apik, sing jenenge Kurdo lho jahat dhewe. Nah, kan ini. Orang akan melihat seperti itu. Maka dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Ngaten kira-kira Mas Supri. Ada lagi, langsung saja Mas, beberapa poin. Setiap orang Katolik dan calon Katolik di sini ya. Setiap orang Katolik dan calon Katolik, sing liyane dianggap calon nih. Misalnya ada keluarga campur toh, yang satu Katolik, yang satu bukan Katolik, dan dia oke, kalau mau dianggap campur, tidak apa-apa. Berdomisili dalam teritorial lingkungan selama 3 bulan. Jadi daftar buka daftar wargamu deh. Seperti Indonesia toh, daftar gak daftar duwe KTP poga Indonesia. Indonesia. Bukan soal KTP daftar atau tidak. Jadi bukan KTP. Lu KTP ku masih Pacitan. Romo sapa sih KTP ning ndi takokno? Bas KTP ku ndi? KTP. Lah. Sekarang dia lingkungan mana dia? Nah, itu sebenarnya daftar atau tidak, aktif atau tidak, bisa atau tidak, iuran atau tidak, bukan soal. Bukan. Ini status warga. Ya besar hatinya para fungsionaris di sini. Tidak bisa mengeluarkan dengan kriteria kowe gak daftar, kowe gak pakai iki, kowe gak enggak. Lalu kadang-kadang di dalam data itu sekian persen gak iuran, sekian persen ya boleh, tapi itu hanya untuk kalian, bukan menentukan sikap. Mendapatkan dan mengalami kasih penggembalaan dari pengurus lingkungan, menolak segala bentuk diskriminasi perlakuan.
Wis. Sing sregep mbok parani terus. Sing gak mbok siur, gak tahu. Terus dia agak teko pertama kali wis dipeksa-peksa, wis saiki teko dengaren. Lho ya, sesuk gak teko neh. Ya aja ngono. Aja suka karepe jenengan guyon ngerti. Tetapi bagi yang datang itu plek itu kok bisa dilone. Banyak orang yang cerita seperti itu tapi setelah keindahan ya. Jadi setelah mereka aktif lalu begitu. Agar bertumbuh imannya melalui 5 aspek tadi sudah, karena baptis setiap warga dipanggil menjadi saudara seiman satu sama lain dan bersedia tulus melibatkan. Ini semuanya sebetulnya tulus melibatkan. Kalau mereka ikut semua, mereka ikut datang, gak cukup rumahmu. Loh ya, ya ada rumah yang besar-besar ada, tapi banyak rumah gak cukup. Tapi kita mengeluh sing teko sithik gitu loh. Nah teko akeh konsumsinya wae. Konsumsinya wae. Jadi semua setiap warga dipanggil saudara seiman satu sama lain dan terbuka menerima siapapun sebagai saudara. Jadi tidak ada diskriminasi sedikit pun. Ini tentang hakikat warga lingkungan. Selanjutnya, tujuan lingkungan. Mari Ibu. Pasal 3, tujuan lingkungan. Tujuan adanya dan berdirinya lingkungan adalah 1. Terwujudnya persekutuan iman murid-murid Kristus sehingga setiap warga lingkungan saling mengenal secara pribadi, saling memelihara serta menumbuh kembangkan iman dalam komunitas yang lebih kecil melalui 5 aspek hidup menggereja: pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian dan pelayanan masyarakat dalam hidup sehari-hari di zaman sekarang. Kedua, menjadi kekuatan yang meneguhkan dan menopang komunitas paroki yang digembalakan oleh pastor paroki dengan komunikasi dan pengelolaan hidup menggereja yang lebih efektif dalam komunitas yang lebih kecil. 3. Terlaksananya perutusan gereja sebagai garam dan terang dengan keterlibatannya dalam masyarakat melalui komunitas yang lebih kecil. Terima kasih Ibu. Silahkan 1-2 menit kalau ada yang bertanya, berkomentar, mohon penjelasan dipersilahkan. Tujuannya ada 3. Jadi bukan tanpa tujuan membentuk lingkungan itu. Mungkin di seluruh dunia yang punya pedoman begini ini hanya Keuskupan Surabaya. Itu mbok kempit ngene mlebu swarga gitu. Tenang. Tujuan adanya dan berdirinya lingkungan, silakan kalau ada. Iya, silakan. Maaf ya Romo. Iya. Karena belum pernah jadi pengurus, saya ini juga ingin mengetahui itu. Jadi pertama ini terkait dengan warga lingkungan. Iya. Ya. Seperti kita ketahui di kota-kota seperti di kota besar ini, Romo. Iya. Banyak itu pendatang, betul. Ya. Atau mungkin ya, karena sifatnya itu banyak juga digunakan untuk tempat-tempat menetap sementara dan lain sebagainya, dan juga ada warga yang mungkin karena kesibukannya itu tidak melapor dan kemudian mereka juga jauh dari lingkungan. Iya. Pada suatu saat mungkin, karena saya beberapa kali melihat juga pada saat saya masih kecil ini, sering kali ketua lingkungan ini bersifat arogan. Iya. Bahwa itu kamu tidak aktif, kamu lapor. Intinya itu sangat susah kamu lapor saat kamu tidak lapor. Iya. Tadi disampaikan bahwa kita saja melayani yang bukan orang Katolik. Iya. Pelayanan masyarakat. Bagaimana sebetulnya sikap pengurus? Iya. Kalau saya memahami sih sebetulnya selama itu melayani apapun kesalahan yang dilakukan oleh warga dan iman kita adalah iman Katolik dan orang lain pun bukan Katolik, kita akan melakukan pelayanan. Tentunya kita akan melayani dengan baik. Iya.
apalagi pada saat terjadi musibah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi ketua lingkungan ini kan bukan jabatan yang orang inginkan. Ya. Jadi nggak ada kecuali untuk jabatan politik dari partai politik. Nah, lembaga sesuatu. Saya memahaminya bahwa menjadi ketua lingkungan ini kan sebetulnya pelayanan yang tanpa pamrih. Ya. Pelayanan yang menggantikan sini dosa kita, bahwa selama ini kita tidak pernah memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan itu adalah keluarga kita sendiri, kehidupan kita sendiri. Saatnya lah kita berbagi. Nah, apakah sikap saya, ya, ini belum jadi ketua lingkungan, walaupun ini dicalonkan, saya menganggap bahwa menjadi ketua lingkungan ini melayani. Bisa jadi dalam pelayanan ini pasti banyak gangguan. Ya. Gangguan pada saat kita tidur, ditelepon, ada yang meninggal, nggak ada yang happy, ini yang masih yang susah gitu loh. Kalau kemudian ada juga pernikahan yang ada juga yang seperti, ya maaf Romo ya, ada beberapa warga itu yang berinisiatif, ya misalkan mendapat sakramen, mereka ingin supaya ada di paroki ini. Karena apa? Pertimbangannya adalah teman-temannya itu di situ. Ya. Kedua dari jarak mungkin di situ. Ya. Kadang-kadang itu ada penolakan, itu nggak bisa. Gitu. Anda bukan warga di sini. Kalau sajane itu dikasih sakramen apapun kan ya sama saja sebetulnya. Nah, bagaimana sikap-sikap seperti ini? Apakah memang kita terkotak-kotak dengan lingkungan-lingkungan ini sehingga memang ada sesuatu yang berbeda, kita harus tolak dengan tegas. Maksud saya, apakah nggak sebaiknya hal itu bisa ditoleransi? Gitu? Itu sih pemikiran saya. Baik teman-teman, yang pertama tadi bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang bukan Katolik, orang-orang Katolik yang belum mendaftar dan lain sebagainya. Benar sekali, sudah. Lakukan saja. Diopeni saja seperti itu. Di paroki saya itu terutama soal kematian, ya toh, soal kematian. Tiba-tiba ngerti Katolik mati misalnya, kan begitu, nggak mau. Lalu saya mengambil sebuah pilihan, oke, paroki membeli dalam tanda kutip membeli kuota 25 ke PKKS. Jadi bagi mereka yang tidak mampu dan meninggal, ya wes, ambilin kuota itu dari lingkungan manapun. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak memberatkan warga lingkungan. Warga lingkungan hanya bondo teko, bondo itu semacam itu. Yang kedua, bagaimana kemudian tentang baptis itu? Di gereja Katolik punya disiplin bahwa warga adalah baptis di parokinya. Bukan berarti di paroki lain tidak boleh, boleh. Tetapi utamanya di parokinya. Maka kalau ada kesulitan-kesulitan seperti itu, silahkan kontak yang mulia Romo Sapers sebagai Romo paroki. Ya, karena yang memutuskan Romo paroki. Iki piye iki? Jadi awakmu Romo lho ya. Iya, memang ini kaplingannya Romo ini. Hal seperti ini kaplingannya Romo. Misalnya pengen menikah di Yakobus karena gerejanya lebih bagus, gereja mulai elek loh. Ada tersinggung, Anda elek. Kayak gereja itu ayo elek. Nah, jadi hal semacam itu sering selera toh, selera, pertemanan dan lain sebagainya itu menjadi problem. Mungkin paroki punya kemudian semacam SOP atau apa yang menjadi pegangan semua ketua lingkungan. Nek terjadi kasus-kasus seperti ini. Tapi peraturan itu belum menjawab semua kasus loh. Ada yang nggak play umat itu kasusnya pakai dulu. Jadi nggak bisa dirumuskan. Maka silahkan bicara dengan Romo paroki. Romo gitu loh. Piye baiknya. Romo mau nggak menelpon orangnya? Misalnya begitu. Atau ya kalau Romo nggak sempat ya saya angkat. Tapi aku kayak ono ketegasan. Ini piye? Semacam itu. Sering kali memang itu terjadi. Begitu kurang lebih. Ada lagi? Pas? Oh monggo Mas.
ini masalah diskriminasi loh. Yes. Gini, kita mungkin secara teori kita tidak boleh mendiskriminasi umat secara teori, tapi secara praktek mungkin kita sebagai pengurus bisa bersikap ideal. Dalam arti kalau ada yang kedukaan misalnya, kita ya memang sudah kewajiban untuk hadir, tapi umat yang lain tidak bisa. Iya. Jadi yang mungkin faktor diskriminasi ini kita hanya sekedar bisa menghimbau. Tapi kalau menurut saya, kalau ketika umat mengalami diskriminasi karena sikap hidupnya, itu adalah pilihan yang dia ambil. Iya, iya. Jadi apa ya? Itu bukan karena kita men-set seperti itu, tapi setiap orang kan ada konsekuensi. Jadi ketika umat mengalami diskriminasi dari umat yang lain, ya ojo bersulo. Iya, iya, itu pasti ya. Maka pengurus tidak boleh ojo teko. Gak tau nang gereja iku. Ojo sumbing kowe nek ngomong ngono kuwi. Jangan gitu. Artinya itu pasti terjadi ya. Artinya embargo kehadiran begitu ya, karena tidak pernah hadir. Iya, sering saya di Adiasa, saya cuma 2 sama keluarga yang berduka. Ya, sering saya mengalami seperti itu. Tapi ingat, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Wes. Jadi meskipun Anda cuma datang 1,5, 2 itu tetap bernilai tinggi gitu. Mungkin yang berduka kecewa secara psikologis kok. Sing teko mek sithik. Ya tapi awake dhewe aja omong sapae gak tau teko. Ojo ngono ya. Engko dadi ngono. Artinya bagaimana kemudian ini ya alamiah saja, tetapi bahwa itu kemudian sanksi-sanksi sosial itu selalu ada. Selalu ada. Meskipun secara iman tidak dibenarkan. Meskipun misalnya sing jenenge Johnny G Plate iku nek korupsi tenan lho, nek korupsi tenan. Gusti Allah wis tak ndekah yang bekane kan yo gak. Yo dijarne yang bekang sampai saiki yo. Kan gitu toh. Artinya Tuhan Allah tidak seperti yang dikatakan, tidak membatasi sesuatu yang kemudian ini. Kok awak dhewe luwih bahwa ada sanksi sosial, oke. Diterima, tapi kita tidak melancarkan kampanye untuk sanksi sosial. Mau nggak Mas? Oh enggak, cuma bawa mic. Baik, sekarang tujuan Mas. Tujuan lingkungan. Ada 3, sudah jelas terwujudnya persekutuan iman murid Kristus, mengenal secara pribadi. Ini PR besar di kota, sangat besar. Tidak mudah mengenal secara pribadi. Saling memelihara dan menumbuh kembangkan iman dalam komunitas kecil. 5 aspek sudah. Menjadi kekuatan meneguhkan paroki sudah jelas. Terlaksana perutusan gereja sebagai garam dan terang dengan terlibat dalam masyarakat melalui komunitas kecil. Komunitas kecil selalu mobile, gampang. Teman-teman kalau naik kendaraan, kalau tronton menggo angel. Tapi naik motor cilik set gitu, bisa. Apalagi sepeda motor. Selalu yang lebih kecil lebih lincah. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa lingkunganmu mati sidik. Loh, justru yang sidik itu yang ambil ya. Lincah. Tapi karena kita terjebak pada kehadiran, selalu misalnya seperti ini, yang hadir sedikit Romo. Misa yang hadir sedikit, gak apa-apa. Ning gereja kosong ya wis. Misa sing teko 10, sing teko 1, sing teko 1000 tetep misa. Mosok Gusti Allah duwe catatan, misa sing teko 10 kan ya gak. Tetep misa, misanya tetep penuh. Lah bangku gereja kosong Romo, ya ben diisi setan mbek mayit. Gak masalah di lingkungan, gak ada soal sebetulnya. Pendalaman iman, yang datang cuma 5 Romo, gak apa-apa. Justru iki rahmat yang diberikan Tuhan Allah untuk kita, yaitu ya wes. Saya beberapa kali ngajar begitu di paroki sing teko 3-4 Romo dibubarnya Romo ya, sing teko masih enggak, ayo ngomong-ngomong, enggak masalah. Atur nuwun Gusti. Justru ketika mengalami situasi yang tidak ideal, berterima kasih karena situasi itu sebetulnya memurnikan Anda. Maka di sini teman-teman kecil. Selalu disebut 5 aspek gereja ini. Di banyak pasal, pewartaan dulu,
Gereja kan dulu begitu. Baru umat berkumpul, baru kemudian beribadah. Dari sejarah gereja loh ya, bukan sekarang. Lalu baru kesaksian dan pelayanan masyarakat. Ini sebuah proses menggereja. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul. Lanjut, 4 fungsi, monggo. Oh, sudah ada. Non sewu. Ya. Pasal 4. Fungsi lingkungan. Lingkungan berfungsi untuk 1. Menghidupi dan menghidupkan iman warga lingkungan. Karunia iman hanya dapat dihidupi dan dihidupkan di dalam kebersamaan murid-murid Kristus. Kebersamaan ini bagaikan tanah yang baik bagi benih iman setiap warga dalam lingkungannya. Setiap warga dengan semangat persekutuan menghidupi dan menghidupkan imannya melalui 5 aspek: hidup bergereja, pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. 2. Meneguhkan iman dan menopang persekutuan gereja paroki. Kekuatan persekutuan paroki ditentukan terutama oleh keteguhan iman dan kekuatan relasi antara murid-murid Kristus yang hidupnya saling berdekatan secara teritorial dalam lingkungan masing-masing. Maka persekutuan paroki ditopang oleh persekutuan lingkungan-lingkungan dan persekutuan lingkungan ditopang oleh persekutuan keluarga-keluarga. 3. Meresapi dan meresapkan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, setiap lingkungan meresapi nilai-nilai Injil dengan terlibat di dalam kehidupan masyarakat dan meresapkan nilai-nilai itu bagi masyarakat baik oleh pribadi-pribadi maupun sebagai persekutuan. Untuk menjalankan ketiga fungsi itu, lingkungan harus mendapat pendampingan pastor paroki beserta dewan pastoral paroki. Cukup kalimat terakhir aja yang dibaca keras biar rumus aku ingat. Jadi tiga tujuan ini itu juga diteruskan dengan 3 fungsi supaya tujuan itu terpenuhi. Sehingga terus masuk. Sehingga di sini ada fungsinya apa? Menghidupi dan menghidupkan. Menghidupi ini kata-kata yang sulit, menghidupi, menghidupkan, meresapi, meresapkan gitu. Menghidupi dan menghidupkan iman itu artinya menghayati suatu proses pembatinan karunia iman yang diterima dalam pembaptisan. Aku bangga jadi Katolik cah cilik-cilik. Itu kan tidak mudah untuk menanamkan itu. Aku neng gereja, aku orang Katolik itu kan gak paham misai apa. Nah ditakoi kan gak roh ya. Sering saya katakan, kenapa harus berlutut? Ya yang depan berlutut ya ikut berlutut kan. Kenapa kok ono gong, ono kelintingan? Apa dong ya? Nah gak ono gong kenapa sih? Hal-hal yang sederhana yang sebetulnya kita mesti tahu. Teman-teman kalau paham betul dan menghidupi ini, waduh gereja Katolik berkembang. Akhirnya orang Katolik gak begitu mengerti itu sehingga lepas penghayatannya. Yang kedua, menghidupkan, menekankan perutusan untuk meningkatkan kualitas iman warga. Jadi menjadi hidup, menjadi ngeremboko kalau dalam bahasa Jawanya. Menjadi, waduh, delok wong seneng. Menjadi lebih berkembang, tumbuh dewasa dan memasyarakat, terbuka meluas. Pengaruhnya ada. Meneguhkan iman dan menopang paroki, jelas. Kalau relasi warga lingkungan itu kuat, maka paroki kuat. Antar komunitas lingkungan meneguhkan dan menopang persekutuan paroki. Jadi kalau semakin kuat ini interaksinya, kemarin malam disemukan bagaimana dengan warga lingkungan yang lain kita bersahabat ya, itu semakin bergandengan tangan. Waduh, fungsionaris lingkungan jadi kuat sekali, maka geraknya cepat, sangat kuat. Meresapi dan meresapkan nilai Injil di tengah masyarakat. Meresapi itu membatinkan secara pribadi dan komuniter nilai-nilai Injil yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, Bapak Ibu yang punya cinta kasih itu tidak hanya orang Katolik pengikut Kristus, enggak. Banyak orang bukan Katolik justru lebih Katolik dari orang Katolik. Sungguh banyak sekali. Kemarin itu ketika
melayat Bapak Uskup, saya sudah cerita sering. Sebelah saya ini Simon ini pendeta GKI. Wis pokoknya pendeta GKI, dia dulu sekjennya PGI. Duduk sebelah saya begini. Karena saya sudah tidak dapat tempat di dalam karena terlat macet. Dia apa lagu-lagu itu? Wah, apa semua Bapak kami. Aku heran cah iki ngadeg melok ngadeg apal, aku gak ngadeg. Apal wae ngadeg wae, dia tahu dia. Lalu suatu ketika komuni itu, kowe percaya gak iku Yesus? Saya mengatakan, percaya Romo. Ya wis komuni ya toh. Mau gak wani kualat kok. Artinya ada banyak orang bukan Katolik, orang-orang Muslim banyak sekali yang lebih dari kita. Maka di sini teman-teman, ini sungguh meresapi, membatinkan secara pribadi dan komunitar nilai-nilai Injil yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dulu toh, ada ibu sekalipun bukan Katolik, dia njupui sampah. Sesuatu yang bisa dikerjakan semua orang. Persoalannya mau mengerjakan atau ambil sampah di dalam gereja, tisu-tisu itu kabeh wong iso. Tapi gelem nglakoni apa gak? Kenapa gak gelem dan kenapa gelem? Itu sederhana sebetulnya. Ini membatinkan nilai-nilai itu banyak sekali. Meresapkan, mewujudkan nilai-nilai itu dalam masyarakat. Kita memasukkan nilai-nilai itu ke dalam masyarakat. Ketika kita ikut terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Fungsi lingkungan. Jadi 3 fungsinya ini. Tujuannya tadi 3. Berfungsi enggak? Nek gak berfungsi menghidupkan, meneguhkan iman, lingkungannya kudu di operasi sesar mungkin. Supaya di apa namanya, di ring atau di jantung itu apa, di belek itu. Pas itu manggung ini ngantuk tak? Oh, monggo Mas. Silakan, Mas. Aku kadung gedobos ini kono ngantuk. Ini kan menghidupi atau fungsi-fungsi lingkungan ini kan ada yang apa ya, kita butuh, kalau sebagai pengurus lingkungan itu butuh sesuatu yang konkret yang bisa kita terapkan di lingkungan kita. Karena apakah mungkin dari Romo itu punya apa ya, contoh-contoh program gitu ya, misalnya untuk ya seksi itu supaya kita bisa apa ya, copy paste lah, daripada kita sudah mau diapakan ini umatnya diajak piknik nggak berangkat, diajak ini doa nggak berangkat, supaya apa ya tadi, supaya bisa hidup lah, bukan nopang. Itu aja Romo. Iya, salah satu yang sering dilakukan oleh beberapa lingkungan, tidak semua ya, untuk menghidupi, menghayati satu proses internalisasi karunia iman yang terima dalam pembaptisan. Ketika saya dibaptis, Anda saudara saya, meskipun Anda tidak aktif, beberapa fungsionaris lingkungan muncul, meskipun tidak mudah, saya tahu. Anda datang ke rumah warga, ada apa ya? Mulai weh. Iya kan? Meskipun tidak mudah, sungguh tidak mudah. Kunjungan itu tidak gampang. Cari siapa? Lambemu sing genah kon. Terus awak itu ngomong, aku ketua lingkungan. Agak kenal loh ketua lingkungan, kan gitu toh. Itu tidak mudah sungguh. Tidak mudah sungguh. Tapi ada beberapa yang lingkungan, misalnya di tempat saya Simon 4 itu yang namanya Pak Frans. Kunjungan kabeh. Warga baru parani bede. Oh, dia duwe waktu, gak dia kerjane lho ning Perak. Dari sana Candramas masih ke sana itu. Waduh, setengah mati. Tapi dia berani, bukan saya mau pamer, enggak. Ada sesuatu yang menggerakkan dia, yang membuat dia gendeng seperti itu. Apa ini? Enggak tahu saya. Tapi ada. Parah nih, Romo, ini kemarin ada saya datangi keluarga itu, ternyata belum pembaharuan perkawinan Romo. Kapan Romo bisa ketemu? Ngono nih. Itu bagi saya, wih, Romo kira iya wes kan mlebu swarga. Saya semacam itu benar ini. Ada tiba-tiba dia datang, ini Romo, ada seorang ibu yang kesulitan dalam perkawinannya, dia pengen ngobrol sama Romo. Ya, semacam itu. Salah satunya adalah kunjungan. Tapi ini sungguh tidak mudah. Tenang, gak gampang. Kita juga ragu-ragu, yang terima juga ragu-ragu.
tapi misalnya konkret begitu ya. Yang kedua, konkret yang lain, mungkin bisa ngajak Romo Sabes omong-omong soal pengetahuan iman yang belum dipahami. Apa oto Romo, Ibu Maria kok senengane ning gua-gua ya? Iya ning jawab ya. Kok nang ndi mesti ana gua padahal Ibu Maria gak tau ning jero gua kan. Ning dunia gua. Yang ada itu kan ceruk toh. Ceruk toh, tadi lodos ada. Ceruk saja bukan gua, tapi gua kita itu kan gua selarong gitu toh. Ning guane akeh. Saya ditanya itu, Bang, saya ingin jawab piye? Dan hal yang sederhana seperti mungkin itu bisa, kenapa harus novena, kenapa harus ini, wes takok apa ya? Bukan pendalaman iman yang seperti misalnya APPU wong dodi, misalnya jagongan ya. Dan ini diperlukan waktu yang banyak oleh imam. Sakno Romo Sabes guru misalnya hal seperti itu. Lalu kalau tidak ya buku pun bisa, misalnya buku mempertanggungjawabkan iman Katolik itu, serial buku kecil itu 7 itu buku. Wah, kayak jawaban-jawaban itu. Diwoco aja cukup. Dibaca saja cukup. Wis kono pertanyaan pertama, jawabannya apa? Pertanyaan kedua, jawaban loro ae cukup. Wis sembahyang, wis mulai. Cuk suwe-suwe. Wis wong males. Sederhana. Misalnya seringkali kan gini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, menang. Iya toh, ketika pembukaan, padahal sak durunge rame dalam nama Bapa dan Putra dan menang. Nek tanda salib penutup rame menang. Iya kan biasanya ngono. Lah saiki dicara piye ya supaya wong iku menikmati. Dadi mau meneng kok misal mau meneng. Padahal sebetulnya rame. Pernah saya mencoba tak kayak fotokopi koran begitu, tak kon maca, piye menurutmu, piye baru kemudian ngomong iki sabda Allah hari ini begini, doa umat selesai. Wis ta. Wis. Kok gak ono doa pembukaan? Nah, padahal itu sebetulnya pendalaman iman. Nah, pendalaman iman kita itu kan dikonstruksi sedemikian rupa karena umat budayanya begitu. Harus ada tanda salib pembuka, harus ada ini. Akhirnya mbok aku dhewe yo gak apa-apa, pokoknya umatmu seneng. Tapi yuk berhadapan dengan orang-orang tua, gak boleh nih, ini keuskupan nih, pokok. Ada sing gawe gak apa-apa, tapi kok piye-piye sepuh nesu itu. Enggak boleh, kita harus manut keuskupan. Gereja Katolik adalah satu, sama seragam. Enggak lah, enggak ngono lah. Misalnya banyak mas yang bisa dikerjakan. Kira-kira begitu, inspirasi kecil-kecil saja. Ada lagi? Monggo. Dari saya pertanyaannya, bagaimana cara menghidupi iman ke lingkungan ya? Ya. Kalau tadi bilang bahwa di gereja Katolik ada seperti gong, artinya apa? Berarti saya nggak tahu. Guyon nih gimana? Artinya gini loh. Iya. Dulu ada teman ada yang ikut ini. Kalau gereja Protestan itu artinya rock and roll. Ya. Iya. Kalau Katolik itu alirannya kejawen karena ada. Iya. Iya. Berarti saya juga nggak tahu apa arti dari itu. Kalau kita ada pertanyaan di. Iya, itu mungkin bisa sebuah petanda aja bahwa ini Gusti Yesus begitu. Sebuah petanda aja sebetulnya. Gong. Oh, saya ngantuk bentangi loh. Apa bedanya mbek kelintingan? Ada seorang anak kecil, ponaan teman saya, Misa. Kan biasa di kota pakai gong ya. Kemudian ikut saya ke Blitar. Kan gak enak nih stasi gong. Mergo gak enak gong, dia muni gong. Waktu guyu kabeh. Jadi nang kene iki wis terekam gong ngono lho. Padahal itu sebetulnya bukan sesuatu yang misalnya kan ketika Tuhan Yesus diangkat begini, apa sikap kita? Wong malah ngene lho, didudone kok malah ndiluk. Iya piye toh? Pandang saja dengan hati yang jernih, dengan hening, cukup. Ngomong apa? Gak usah omong. Takkan ngomong kan niku. Meneng ae. Itu semacam itu kan hal-hal yang sederhana yang seringkali membuat kita itu tidak paham. Nah, baik toh misalnya
kita omong-omong soal itu. Tapi kalau dengan umat antar umat, siap-siap bantah-bantahan. Iya, ngewangkel-engkelan sesuk gak tekone. Makanya celuken Romo tidak usah setiap bulan, mungkin setahun 2 kali, setahun 3 kali cukup. Romo sapa ae lah, ada 4 Romo toh di situ. Yang nek perlu ya tuku lah Romo akeh ngene. Monggo, ada lagi Mas Supri, monggo. Saya untuk bagaimana kalau kita membantu teman-teman atau warga lingkungan itu dalam itu yang terakhir meresapkan nilai-nilai diri dengan masyarakat. Beberapa teman atau orang Katolik kerap dipilih jadi WIRD. Ya. Banyak kan. Terus yang ingin visi-visinya gimana? Saya itu ya pernah jadi WIRD, jadi saya juga mengambilkan uangnya ke masjid, mengurusi ke masjid, ya banyak yang meninggal, terus ke diundang tahlilan, diundang walimahan, macam-macamnya. Sampai Al-Fatihah itu saya juga jadi apa? Karena mengikuti. Ya kisi-kisi semacam itu bagaimana kamu supaya umat sejauh mana boleh terlibat? Karena di rumah saya juga pernah latihan coach yang dimarahi oleh warga juga. Iya. Semacam itu bagaimana mendampingi atau meresapkan nilai-nilai diri ke. Karena tantangannya sangat khas kan di Indonesia. Di sana di beberapa lingkungan mungkin menerima, beberapa lingkungan justru menolak. Iya. Kalau kisi-kisi ya tadi ya Mas ya. Kisi-kisi. Artinya sejauh itu kembali kepada masing-masing ya. Sejauh saya tidak terganggu imanku, jalankan. Itu dari pihak saya loh ya. Dan sejauh orang lain misalnya, loh aku kok jadi terpengaruh toh sama Kiai Kurdo itu kan. Yo melok nek terpengaruh kan gitu kan. Misalnya begitu kan ada. Kadang-kadang kan orang enggak sadar itu terpengaruh kan. Tetapi kalau aktif di tengah masyarakat seperti itu enggak ada masalah. Misalnya ibu-ibu kurnya, enggak, ini kan lomba kur antar RT misalnya. Waduh, iki kudu nganggo jilbab. Nganggo ae lah nyapo gak iya. Nganggo jilbab ae malah kemenyek-kemenyek. Duh aku tahu. Artinya itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap iman Anda, itu gak ada soal sebetulnya. Engko ana nek wong Katolik, wis dadi Islam nganggo jilbab, dhek gak ngerti ngono. Wis aja mbok ladeni. Lah nyapo? Menurut saya seperti itu. Datang saja, tolong saja. Dan sekarang orang Katolik harus merebut posisi-posisi non-profit di tengah masyarakat. Karena apa? Pengaruh kita di situ. Pengaruh kita di situ seperti kebaikan-kebaikan yang kita tebarkan meskipun tidak mudah. Saya tahu. Tapi di situ ning dineh kowe. Kowe arep ning politik, piro jumlahmu? Duitmu lo piro? Gak iso. Paling-paling di dalam dunia usaha dengan pekerja-pekerja itu yang kita beri contoh, tetapi tidak mudah. Maka di masyarakat itu hal yang kita rebut mesti. Kira-kira saya hanya bisa menyampaikan seperti itu Mas Supri, dan alangkah bagusnya kalau RT RW itu wong Katolik mlumpuk, saling sharing, saling meneguhkan. Aku ingin jadi Islam sedilu mergo ngadani apa. Menurut saya tidak ada soal. Asal tidak mengganggu iman Anda sendiri loh. Kalau mulai mengganggu terus malah kakean tahlilan terus malah gak ning gereja, itu mengganggu itu. Itu mengganggu itu. Ya coba terus nih nek ngono. Coba terus. Pray. Iya, di Sidoarjo bagian sana di tempat saya itu ke Gedangan itu disinyalir 15% orang NU kehilangan jumlah orang karena masjid-masjid yang di perumahan-perumahan itu jadi rebutan oleh Islam-Islam yang berjenggot ngene iki lho Mas. Mereka mengambil itu, tidak semua pasti ya, mengambil itu dan kemudian memakai itu dan kemudian menceramahkan yang ndak nyaman di situ, mundang-mundang dai-dai dan ojo terpengaruh nek kowe. Kita harus tetap ketika kita jadi RT selama warga menerima, lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan banyak orang Katolik yang ke sana. Begitu Mas, baik. Masih ada? Pas yo, terus.
55. Silahkan Ibu. Pasal 5, jumlah warga lingkungan. Pertama, jumlah warga sebuah lingkungan sebanyak-banyaknya 40 keluarga atau setara dengan 160 jiwa. 2. Jika jumlah warga lingkungan sudah lebih dari 40 keluarga atau setara dengan 160 jiwa, hendaknya segera disiapkan untuk melakukan pemekaran lingkungan. Selambat-lambatnya selama 1 tahun sejak diketahui data jumlah warga telah mencukupi syarat pemekaran. 3. Pastor kepala paroki bersama pengurus lingkungan berdasarkan pertimbangan pastoral tertentu bagi suatu lingkungan dapat menentukan jumlah keluarga dalam lingkungan tersebut. Silahkan dibaca. Matur nuwun Ibu, terima kasih. Ini dipakai kata pemekaran ya. Saya diprotes oleh orang Sidoarjo, orang Juanda. Pemekaran lah lemu dong. Lagi padahal pembagian. Ya wis, nanti saya catat ini. Yang dimaksudkan pembentukan lingkungan baru. Maksudnya itu. Tapi mereka risih dengan kata pemekaran ini. Yo kok mau ada pembaruan tak omong nih. Pemelaran. Baik, ada yang ingin monggo, silahkan. Silahkan. Kan ini tertulis kalau idealnya tadi kan 40 kakak, Iya. 160 Jiwa, iya. Nah, itu kan idealnya. Tapi kalau misal di suatu lingkungan itu masih mati suri. Oh, mati suri. Tapi itu masih baru semua, masih prematur lah. Iya. Masa ya mesti Iya. itu kan Iya. gimana? Iya, 40 kakak bukan ideal ya, maksimal. Ideal untuk Iku 5 iso. 5 kakak iso, gitu loh. Maksimal. Ingat, katanya itu maksimal. Minimalnya gak ono. Karena apa? Ini untuk seluruh keuskupan. Paroki-paroki tertentu hanya ada 5 kakak, 7 kakak dan jauh. Jadi ini bukan untuk orang Kota Surabaya, enggak. Seluruh keuskupan. Maka di sini dikatakan maksimal atau sebanyak-banyaknya 40 kakak. Maka kalau lebih dari 40 kakak, baik jika dibagi. Nah kalau 7 kakak bagaimana? Ya gak apa-apa. Lah kok pengurusnya beda? Ya loro. Kan gitu kan. Misalnya. Maka di ayat yang ketiga itu, pastor kepala paroki bersama pengurus lingkungan berdasarkan pertimbangan pastoral tertentu dapat menentukan jumlah keluarga dalam lingkungan tersebut. Misalnya di tempat jenengan, Pak No mati suri, mungkin lingkungan yang lain diminta untuk ngelayat dengan tabur bunga. Artinya, ya ayo kita hidupkan. Kan berbeda dengan lingkungan yang lain yang sudah berkembang. Maka harus ada perhatian khusus. Saya pikir Romo Sabat pasti perso soal ini. Harus tidak mungkin diseragamkan. Ini bukan penyeragaman. Ini hanya sebanyak-banyaknya. 160 jiwa. Wah, kayak toh. Iya, karena ini ya wis lah 100. Ini pertimbangannya banyak sekali. Kenapa dipilih 40 gitu? Bilangan 40 itu di kitab suci berharga ya. Maka dibuat 40 ngono ae. Ini bisa dirubah 30 nanti suatu ketika, sangat mungkin dirubah. Artinya ini sebanyak-banyaknya. Bukan batasan minimalnya, tidak ada. Begitu, kurang lebih. Masih belum? Berarti masih fleksibel ya? Masih fleksibel. Oh, Injilnya fleksibel, mana kenekan iki ya. Salah kita takutnya nggak ada yang ini. Nggak ada yang apa? Abstain. Enggak. Ya, kira-kira demikian. Masih ada? Monggo. Oh, sana sebelahnya dulu. Mumpung di situ mic-nya. Iya, saya enggak nangkep gitu. Iya. Total sudah ada 63 kakak. 63 kakak. Dan harusnya kan dipecah. Iya. Masalahnya dari 63 itu yang dia ngomongin tadi mati suri. Pengurusnya pun Gak ada. Periode pertama, periode kedua itu sama persis. Nah, itu apakah tetap dipecah? Iya. Saya di paroki saya sama lah kasusnya seperti itu. Ini paroki Dinti kayak ngono. Memberi tempo. Bagaimana kalau kita setahun diusahakan? Tidak. Enggak. Ayo mulai tahun sekarang sampai tahun depan, yuk diusahakan pelan-pelan. Tahun depan ternyata masih belum
Duh Romo sing ning lingkungan cah biak tok, wong tuane gak enek. Nah, bagaimana sekarang anak-anak biak mengajak orang tuanya? Jadi ada proses. Dan saya yakin para Romo mengerti ini. Ada prosesnya. Dan proses inilah kemudian kita merasakan bahwa Gusti Allah bekerja itu dalam prosesnya. Jangan berkecil hati. Pasti bisa. Amin saudara? Amin. Monggo Mas. Monggo. Ya. Tadi kan Romo menyampaikan ya Romo dan Bapak yo data-data wae. Harus ada sih data. Iya. Ini bikin kemaksimuman Romo. Jadi ada di data, umatnya tidak ada. Padahal di paroki, wah ini lingkungan ini sudah sekian. Ada kemaksimuman Romo. Ada di situ. Kan ada catatannya. Iya toh. Kurdo Irianto daftar tapi tidak tinggal di sini. Kan ono catatan nih Mas. Lho ya, lah piye? Apa ora didaftar? Ya terserah jenengan toh, tetapi maksudku dikai catatan khusus. Ya. Itu saja sebenarnya. Enggak. Gini Romo. Jadi kita bukan berusaha melepaskan diri. Waktu itu kami langsung kontak ke ketua lingkungan di sana, kita mintakan nomor HP, kita sampaikan ke supaya kalau misalnya kita memfasilitasi teman-teman siluman ini, nanti mereka itu jadi sarana untuk bersembunyi loh. Jadi di lingkungan kita orang yang tidak ada, di domisilinya sana, dia sembunyi, tidak kemana-mana. Iya. Ya ini yang saya sebenarnya kurang setuju ketika Romo data lain. Iya. Saya tidak setuju. Saya ingin seperti Gusti Allah membiarkan semua yang ada sesuai dengan apa. Aku gak iso nentokne satu orang pun. Nek mbok tentokne gak mbok daftar ning kono gak mbok daftar terus piye? Apa gak Katolik? Kan enggak. Apa gak oleh komuni? Kan yo gak. Komuni kan bukan karena didaftar. Loh lah iya, artinya kan tidak berpengaruh apa-apa toh. Iya toh? Apa gak oleh kawin Katolik? Gak lah. Ngono lho maksudku. Nggak begitu logikanya, nggak begitu. Oke, kalau memang anu dikasih catatan. Ya wis. Iya, iki daftar tapi wonge gak enak. Iki ning kene omahe tok. Wonge isik ning kono. Ya wis, engko nek soal kan mesti susah dhewe. Lah nyapa ta awake dhewe rusak karena orang-orang yang seperti ini. Mangkel karena orang-orang seperti ini. Enggak ini ada teh. Eman-eman Mas, atimu sing apik kuwi ming rusak ming perkara begejil-begejil kaya ngene iki. Sungguhan eman-eman, aku cuma njogo kuwi supaya kowe gak mangkel gak lho nyapa to. Mong mbok kono ya gak berubah. Apa berubah kira-kira? Justru nek mbok tresnani kemungkinannya berubah ada. Kita tresnani loh. Iya. Kita dorong ke sana. Iya. Iya terus ora mek ndorong tresnani kok ora dorong-dorong ngono kuwi cok. Artinya hal yang seperti itu normal. Ada banyak semua ketua lingkungan barangkali mengalami seperti itu. Coba bayangkan kalau ketua lingkungan semua punya sanksi seperti itu. Kayak apa gerejane dhewe mbek umat? Jarene kon murah hati. Begitu misalnya, oh ketua lingkungan mie ada yang ngono. Lah itu kene ternyata mie ngono. Halo. Piye terusan iki? Kan begitu, ya sudahlah. Toh gak enek rugine kok awake dhewe. Apa rugine? Gak ada rugi. Apa sih paling nulis tok kuwi. Itu sih kalau pertimbangan saya. Ya, baik, ngatur nuwun. Wes terus jumlah saiki. Jumlah tadi sudah teruskan Mas. Yo nek gak kacamata gak iso. Wes maksimal. Nah, syarat pemekaran ini pembentukan lingkungan baru ya. Syarat pemekaran selambat-lambatnya 1 tahun. Oh sorry, lebih dari jumlah itu 1 tahun. Ini tawaran, bisa 2 tahun, bisa. Nggak mudah, teman-teman. Sungguh nggak mudah. Teman-teman, kalau teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk menyadari betul. Anda masuk ke paroki Karangpilang, Anda sekarang jadi fungsionaris Karangpilang, lingkungan. Mati apa gak, urip apa mati suri dan lain-lain. Sebenarnya itu kan omahe wis digawe wong tuane dhewe dulu toh, pendahulu kita toh. Rumahnya sudah dibuat sebetulnya. Kita tinggal nempati. Tapi ternyata rumah itu suwung gitu. Wonge
Nah itu kan kita memperbaiki, menyegarkan. Dia gak nggak omahnya. Nah pemekaran ini membuat rumah baru bagi warga, seperti anak-anak yang keluar dari rumah dan kemudian dia berkeluarga dan membuat rumah baru, dan itu sangat alamiah. Kalau ingin mandiri ya gawe omah dewi. Maka sebenarnya pemekaran ini sangat alamiah. 1 tahun selambat-lambatnya, bisa 2, bisa 1,5. Jarak dan sebaran rumah warga dilihat, pengelompokannya paling akeh di klaster, di daerah dan lain-lain. Itu perlu diteliti dengan lebih. Efektivitas piye, kira-kira yang muda berapa ada untuk yang jadi pengurus dan lain sebagainya, dengan pertimbangan tertentu, komposisi usia, lahirnya potensi baru. Tidak ada, tidak tahu di Karangpilang sejauh saya alami, pembentukan lingkungan baru tidak pernah membuat lingkungan yang lama mati. Ayo, tak pengen roh aku. Neng ndi ono gak ada. Karena itu alamiah sebetulnya. Hanya wong awal, nanti gimana? Sing biasanya jadi hambatan iku kur. Kur wis nyeworo ae lah wis gak popo. Karena situasi yang berbeda, pastor paroki bijaksana menentukan jumlah warga dalam lingkungan parokinya dan tidak menekankan penyeragaman, enggak seragam, bukan penyeragaman. Karena memang harus melihat situasi secara keseluruhan. Kok wong Katolik bingung, nek gak seragam, nek gak ono cekelan. Loh ya, kowe karepmu apa? Di satu sisi kon murah hati, kon berkembang apa enake sesuai dengan keadaan, ning kene njaluke kaya tentara. Nek gak 40 gak oleh. Loh ya. Enggak lah, bukan begitu. Maka di sini teman-teman, ini sungguh real dengan situasi yang ada dan ini di seluruh keuskupan. Tanyakan Romo Sabah sana. Paroki Ponorogo yang jauh-jauh itu piro kakak? Piro tuh? Sing Donorejo apa? 14. 5 kakak. Saya kemarin bersama para katekis meneliti di 2 paroki. Paroki Blora dan Paroki Cepu. 8 stasi di Paroki Cepu dan Paroki Blora 3 stasi. Teman-teman tahu, stasi ada 5 orang tok. 2 orang di atas 80 tahun. Ya benar ini. 2 orang 70-an tahun, 1 orang 60 tahun. Anaknya soalnya dek. Anaknya sing salah satu ibu ya. Terus kapelnya, ada kapelnya bagus. Isinya kira-kira 25 kursi. Berarti kira-kira di stasi itu kan lebih dari 15 kakak kan. Kalau kapelnya 25 kursi. Teman-teman tahu, pintunya ditutup jaring. Supaya gak dileboni, pitik. Kosong. Sungguh. Terus iki mbok padakne karo lingkungan-lingkungan ning Surabaya kan enggak bisa. Dan setelah itu yang paling tua 80 sekian sedo. Meninggal, tinggal 4 toh. Lalu saya ngomong, mergo mbok data terus mati gimana itu. Mbok riset. Artinya banyak stasi-stasi di sana. Teman-teman, gereja Katolik sekarang bertumpu di kota Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa itu. Dan Anda mempunyai kekuatan yang besar untuk ke sana. Di daerah itu kehilangan anak muda. Karena anak-anak muda di Ponorogo itu kan ke kota. Di kota gak nemu cah nom. Iya toh. Kita kan mengeluh juga toh. Nggak ada anak muda. Terus neng di pangan asu paling kan. Iya kan, nggak nemu anak muda di sana pergi, di sini tidak ada. Lalu kemana? Nah, cucuk PT loh. Hal-hal semacam ini yang menjadi problem besar. Maka ayo bersama-sama. Gak bisa ini ditangani oleh romo-romo, nggak mungkin. Wong sing duwe keluarga kita semua, Bapak Ibu. Maka teman-teman, tidak ada penyeragaman. Enggak. Kita berkembang dengan cara seperti kita ada. Baik, pasal 6, silakan gilirannya. Lu ayo. Batas-batas lingkungan. 1. Setiap lingkungan memiliki batas-batas teritorial yang telah ditentukan. 2. Berdasarkan pertimbangan pastoral, batas-batas teritorial ini bisa berubah karena pemekaran lingkungan baru atau penyatuan dengan lingkungan lain atau pendirian paroki baru. 3. Dalam menentukan batas-batas teritorial lingkungan, hendaknya batas-batas
Terima kasih Ibu. Silahkan 1,5 menit diulangi, dipatenkan. Oh, ini prinsipnya tentang batas, bahwa harus ada batas. Batas-batas itu bisa berubah karena ada penambahan lingkungan baru atau penyatuan dengan lingkungan lain. Saya ditanya ya, Romo, kalau pemekaran ada Romo, tapi kalau penyatuan kok belum ada di sini? Iya ya, nek likuidasi terus enak ya. Kan bilang gitu, kalau penyatuan belum ada, nanti coba dibuat. Karena mungkin beberapa lingkungan mengalami mungkin. Lalu dalam menentukan batas-batas teritorial lingkungan, hendaknya batas-batas teritorial RT RW supaya administrasi itu mudah. Diusahakan, memang tidak identik, tapi diusahakan. Seperti misalnya Paroki Krian itu, Paroki Krian kan dari Karangpilang. Paroki Krian, dulu stasi Krian adalah Paroki Mojokerto. Bupatinya datang meresmikan gereja. Silahkan sekarang Romo Paroki Mojokerto. Loh, Mojokerto tak Sidoarjo kan, bingung bupati nih. Karena tidak sama. Bukan salah, tidak ada yang salah, tetapi bahwa ini sedapat mungkin podo misalnya ngurus perkawinan dan lain sebagainya itu mempermudah lah itu. Itu hanya usulan supaya sedapat mungkin, tapi memang tidak mudah untuk itu. Kira-kira demikian. Ada batas-batas tertentu. Di Surabaya ini paroki batasnya belum jelas. Sungguhan, semua paroki. Saya Vikap Surabaya Selatan baru mulai. Batas paroki selatan, batas selatan dari Paroki Juanda adalah Paroki Sidoarjo, Anunsiata. Endi batese? Ya mek ngono, mek ukara ae. Batas selatan Paroki Juanda adalah Paroki Sidoarjo. Endi? Enggak jelas. Dan sekarang baru mulai memetakan itu. Dan itu tidak mudah. Karena misalnya salib suci Roh Kudus Juanda itu ada di satu daerah wong telu royokan ini. Terus Wonokromo itu ada, sudah mingkem sebetulnya Wonokromo itu, tapi ternyata di sini ada lagi dan itu masuk Roh Kudus. Lho iki wis usus buntu wis mandek kok. Nah, lalu geger di situ. Dan ternyata ketua lingkungannya, satu ketua lingkungan mengetuai 2 lingkungan. Nah, ini aneh-aneh lah. Oh, keanehan-keanehan itu banyak itu. Jadi jangan merasa bahwa aku paling abot. Loh, sing liyane luwih jembret timbangane Karangpilang. Jangan berkecil hati kalau mati suri. Lah ini malah 2 sirahe. Awake loro sirahe 1. Hal seperti itu. Itu seni untuk memperhatikan dan mencintai umat di lingkungan sungguh menjadikan kita kadang-kadang yo hebat tenan wong. Saya sekarang gendeng sekian tahun mereka begitu dan mereka melakukan itu dan mereka juga kegiatan. Artinya apa? Tidak peduli aku dengan administrasi. Nah, sekarang mulai administrasi diperbaiki pelan-pelan. Kira-kira demikian untuk batas. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo Mas. Dirampung nih sisan pengurus. Ini kan berkaitan dengan batas lingkungan. J. Ini saya cuma mau info dari untuk batas paroki. Iya. Ya, ini berkaitan dengan lingkungan saya. Iya. H1. Itu kan arahnya kan mau diarahkan ke paroki Krian. Oh gitu. Ya, cuman sekarang kan masih tetap ikut Sayuka. Sayuka. Ya, tapi kan kadang pemetaan itu memang dari keuskupan namanya. Iya, iya. Ya. Tapi kalau misalkan dipetakan menurut keuskupan ternyata akses dengan paroki yang baru itu ternyata lebih jauh atau mungkin masih sepi atau apa itu gimana? Iya. Apa masih bisa dibicarakan atau gimana? Iya. Problem perbatasan selalu terjadi, Mas. Mas Yongko Rono ya padha ae. Iya kan? Problem-problem perbatasan paroki itu selalu terjadi. Bahwa yang sini lebih jauh dengan yang sana, lebih dekat dengan yang sini, aksesnya lebih, itu selalu terjadi. Kalau jenengan bertanya siapa yang menentukan, sebetulnya ya ngomong dengan teman-teman di bawah, di paroki, di lingkungan ini piye baiknya, kan begitu. Contoh kasus, paroki saya, dan kebetulan kakak saya tinggal di situ, kakak saya persis, perempuan, Gedangan itu loh, angkatan laut itu. Itu di belakangnya, belakang kompleks Gedangan itu, angkatan laut itu, di belakangnya itu paroki Juanda. Sampai sana. Tapi ning kene ngarepan iki tok paroki Anunsiata.
Gak gelem deh didadekno paroki Juanda. Kenapa? Kenapa? Karena akses. Aksesnya bagaimana? Akses ke gereja untuk teman-teman angkatan laut yang sepuh-sepuh di situ kesulitan untuk ke gereja setiap minggu, karena kalau ke Juanda dia kudu mudhun ning gone Aloha. Mbok kon mlaku tekan Juanda kono. Sempor. Kan begitu toh? Tapi ternyata mereka kalau naik kendaraan umum Malang Surabaya itu turunnya persis di depan Sidoarjo. Nah, ini kan persoalan praktis. Waktu itu engkel-engkelan Romo Yus dan dilalai Mbak Yuku ning kono. Gaplek. Nah, dengan kata lain saya hanya ingin mengatakan ada kasus-kasus yang diperlakukan khusus bukan menuruti tetapi dipertimbangkan sungguh. Bagaimana itu batas-batas itu? Mungkin sekarang sedang diusahakan, lalu akhirnya sekarang kesulitan toh mereka. Mereka kesulitan. Ya opo iki arep Sidoarjo ya angel dan lain angelan. Enggak ada yang punya kendaraan orang-orang sederhana. Ya wis, administrasine melu nggonku. Nek arepe ning gereja, kene gereja ning swarga ta ning neraka karepmu. Iya, tapi administrasine melu sing luwih gampang aksesnya dulurmu luwih cedek. Timbangannya rono. Hal-hal seperti itu kan perlu disampaikan pelan-pelan. Paroki Algon dan Paroki Widodaren. Batas Paroki Widodaren, waduh Mas ning Widodaren. Luwih cedek ning gone Algon. Batas-batas problem batas selalu terjadi. Ndak mungkin ndak. Misalnya Paroki Tuban. Paroki Tuban itu harus ke stasi yang disebut Jatirogo itu 60 km. Sedangkan Jatirogo ke Blora cuma 20 km. Ya dong-dongnya Romo Tuban, kayak Blora lah gitu toh. Nggak bisa. Pacitan dari Ponorogo berapa? 70-90an kilometer. Pacitan yang Wonogiri problem keuskupan nih. 15 kilo. Monsinyur Tekno, sekarang itu saya ngotot gak oleh dek kuwi. Gereja tapal batas. Iya, kan ono. Teman-teman ngerti. Di sana kira-kira 200 jiwa ya Romo ya, kira-kira 275. Karena dihitung karo persentase keuskupan Surabaya kecil loh itu. Rugi. 275 lho kolektene piro kan ya? Rugi. Tapi kan bukan itu. Yaitu problem-problem perbatasan selalu terjadi. Saya yakin Romo-Romo mempunyai kebijaksanaan untuk itu. Tapi yang jelas ojo menjernihkan hati. Romo-Romo juga ojo ngotot karpe dhewe dan ojo ngotot situnya juga gitu. Begitu Mas ya, yang bisa saya tambahkan. Baik, pasal 7, monggo gilirannya. Kelengkapan lingkungan. Silahkan Ibu. Kelengkapan lingkungan. Setiap lingkungan hendaknya memiliki 1. Surat keputusan pastor paroki tentang pendirian lingkungan. 2. Kepengurusan lingkungan, yaitu warga lingkungan yang memiliki peran tertentu dalam mengorganisasi lingkungan yang bekerja bersama pastor paroki dan pengurus dewan pastor paroki menggembalakan warga lingkungannya. 3. Nama pelindung lingkungan adalah nama orang kudus yang dipilih atau ditentukan sebagai identitas lingkungan menjadi pelindung dan teladan hidup iman warga lingkungannya. 4. Administrasi pokok lingkungan. A. Buku induk dari warga lingkungan. B. Salinan kartu keluarga Katolik lingkungan. C. Buku catatan kronik kegiatan lingkungan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat di mana lingkungan berada. D. Formulir-formulir yang berkaitan dengan pemberian keterangan untuk keperluan tertentu dari warga lingkungannya, baik sakramental maupun bukan sakramental. E. Buku inventaris lingkungan. F. Buku keuangan lingkungan, yaitu buku khusus untuk mencatat keluar masuknya dana yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. G. Peta lingkungan. H. Stempel lingkungan. 5. Buku-buku dan peralatan yang diperlukan untuk peribadatan dan pewartaan sesuai kebutuhan. Demikian teman-teman, ini kelengkapan.
Dari kemarin ada sedikit pooling seluruh keuskupan, persentase terbesar bahwa itu pasti dimiliki oleh lingkungan. 1, stempel. 2, nama pelindung. Wes iku tok. Ini nek serah terima ya stempel tok. Maka sekarang kita mencoba melengkapi ini tentang administrasinya. Tapi kelengkapannya ada yang lain. Surat SK pendirian lingkungan semua paroki tidak ada. Itu bisa dibuatkan dekret. Jadi enggak usah lu itu surat ini gak ono. Yakin aku awakmu juga duwe gitu loh. Kecuali yang baru ya, kecuali yang baru. Itu yang pertama misalnya. Kepengurusan ya sudah, memiliki lingkungan bekerja sama, oke. Nama pelindung ya, tapi ada yang lingkungan 1, 2 begitu nama. Kalau di paroki saya, enggak tahu di paroki teman-teman, lingkungannya jelas. Wilayah Petrus, lingkungannya Petrus 1, 2, 3, 4 gitu, 5. Kalau di Ngagel lain, Ngagel wilayah 14, lingkungan Bartul, lingkungan Yohanes, wilayah Ongko, macam-macam tuh itu. Macam-macam. Itu hal-hal seperti itu ada. Administrasi semacam ini. Kemudian buku-buku peralatan yang diperlukan untuk peribadatan dan pewartaan. Kadang-kadang aduh tombek gereja. Nek ana sing kesedan, ana wiruk, ana macam-macam. Soalnya gereja Katolik kan reno alate. Ana wiruk, ana kecerutan, ana alah. Nah, itu mungkin di pooling tidak harus satu lingkungan punya satu, tetapi yang berdekatan bisa saling meminjamkan juga baik. Kira-kira demikian teman-teman tentang kelengkapan lingkungan. Ada yang perlu ditanyakan? Atau dikomentari? Ya, monggo Pak, Mas, nyun sewu. Ya sekedar ini. Untuk nama pelindung lingkungan, Romo. Iya. Ini yang berhak menentukan siapa? Iya, iku sing angel karo aku. Karena kita pernah, ya sudah flashback udah lewat. Iya. Jadi waktu kita mekar. Iya. Nama pelindung lingkungan ini tiba-tiba diumumkan oleh ketua lingkungan. Iya. Nama satu pelindungnya adalah ini. Waktu itu kami kan juga ngurus. Orang ngomong. Nah ini yang ini sebenarnya nggak siapa sih? Iya. Tidak ada kriteria apapun untuk menentukan nama itu, bahkan nama paroki pun garo. Misalnya saya datang ke Ngagel, tak takoki wong tuwek-tuwek Ngagel itu. Kenapa Ngagel dijenakno Santa Maria? Tak. Nah, Romo, itu Romo. Ternyata hebatnya Romo Masen itu, Romo Masen masih hidup pada waktu saya di sana. Saya cari, saya ketemu emailnya, saya tanya, kenapa Romo? Ada 3 alasan. 1, karena kita berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan Ibu Maria. Jadi saya membayangkan Romo Masen itu nenggone gereja itu masih ada tambak, terus krungu wong adzan maghrib itu. Allahu Akbar gitu. Oh, orang-orang Muslim kan dekat dengan Ibu Maria. 1 itu. Dia sebutkan. Yang kedua, gereja menghormati Ibu Maria yang dogmakan dengan tak bercela, dikandung tanpa celah. Yang ketiga, CM dia sebagai Romo CM itu dia punya devosi medali wasiat. Medali wasiat itu Santa Maria tak bercela. Hebat kan? Nah, bukan asal begitu. Ternyata orang Ngagel gak ngerti itu batine Masen. Nah, ternyata setelah saya telusuri, ya dia bisa menjawab itu dan itu benar. Dan bagi saya itu penting sekali. Berarti paroki Ngagel satu paroki yang harus berteman dengan siapapun yang ada di sekitar. Paroki yang kuat ajaran gerejanya karena dogma, paroki yang kuat devosinya. Wis, selesai. Itu yang diwarisi pendiri. Nah, seringkali lingkungan itu yuk gak cetok. Mergo nama baptisan jenengan sinten Mas? Paulus ya, dijenakno Paulus ngono ae. Soalnya ketua lingkungan pertama jenenge Paulus. Nah, maka yang sekarang perlu menggali itu. Memberi warna. Contoh kasus, Blora. Blora itu bangun gerejane gak jelas loh. Kapal, menurut jenengan kapal. Iya. Dari luar tampak kapal, tapi dari dalam enggak. Saya cari betul itu, sapa sing gambar. Mangun Wijaya duwe asisten, namanya siapa lu? Ternyata enggak kapal. Dulu saya beranggapan begitu. Itu kapalnya wong Nabi Nuh itu.
Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau diselamatkan masuk kapal. Bayangan saya itu adalah ketika zaman PKI. Gereja jadi nyelamat wong, ternyata berdoa, Mas. Jadi konstruksinya itu begini, itu berdoa. Di luar tampak kapal, di dalam orang berdoa. Artinya apa? Perjalanan beriman itu seperti perjalanan naik kapal. Wih, hebat tenan nih. Hal semacam ini, Algons itu nilainya tinggi bangunan gedung gereja itu. Itu gedung ya, dan nama. Nah, nama kalau teman-teman misalnya namanya belum jelas, kayak ono arti. Santo Paulus nih, Santo Paulus opo nih? Santo Paulus Juanda ada, Santo Paulus macam ada. Ibu Maria apa nih? Diangkat ke surga atau Ibu Maria begitu saja, monggo. Sehingga kita bisa membawa spirit itu ke lingkungan. Dalam arti gini dong, misalnya ada pemekaran, kan berarti belum punya nama. Belum. Yang berhak itu semestinya hasil rembukan bersama, atau memang saling punya prerogatif untuk menentukan? Enggak ada. Yo gitu nek gegeran yo kon kei jeneng arek iku ae wis. Gegeran timbang angel-angel. Mau, kayak ono jeneng mau, apa mau? Misalnya seperti itu. Daripada itu menjadi sesuatu yang tidak jelas. Sebetulnya ya mbok undi yo kena. Misalnya Paulus, Kerdus, opo ngono mbok undi. Dinset Bartolomeus ya wis iki. Misalnya begitu, itu juga tidak ada soal sebetulnya. Tapi yang jelas nama itu bernilai. Sekalipun mungkin menemukannya, menyampaikannya ketoke saeneke. Kenapa Santo Yusuf Karang bilang? Bukan Santo Yosep loh. Yusuf ya? Yosep apa Yusuf? Menurut Monsinyur Yosep. Menurut kitab suci Yusuf. Yusuf. Itu menarik itu ditelusuri sebenarnya. Alah wis aja akeh-akeh wis iku ae lah. Ada yang lain selain ini administrasi. Wis. Baik, 8. Nun sewu, silakan Bapak. Pertemuan warga lingkungan. Pertama, pertemuan warga lingkungan adalah pertemuan yang diselenggarakan pengurus bersama warganya dalam waktu yang telah ditentukan secara rutin. Selain yang sudah dijadwalkan paroki dan kegiatan warga demi kepentingan pribadi atau keluarga melalui wujud-wujud yang diminta. Kedua, pertemuan warga lingkungan ini bertujuan untuk membicarakan A. Urusan sehari-hari warga. B. Program dan kegiatan lingkungan serta paroki. C. Keterlibatan dalam masyarakat. Yang tiga, pertemuan warga lingkungan ini sekurang-kurangnya diselenggarakan 3 bulan sekali. Ada yang perlu ditanyakan? Pertemuan warga lingkungan. Silakan. Ini rutin sedapat mungkin. Bilangannya sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Monggo, terserah. Diselenggarakan bersama warga. Pertemuan warga ini bukan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, bukan, lain. Bahwa setelah kegiatan itu boleh. Tapi bukan berarti kita pertemuan APP itu dianggap pertemuan warga, enggak. Itu pendalaman iman itu. Nah, yang dimaksud pertemuan di sini adalah bagaimana mengkonsolidasi umat secara rutin. Boleh saja setelah Advent, setelah Prapaskah kita setengah jam ya kita ketemu. Apa yang dibicarakan? Membicarakan sehari-hari. Oh, ada warga baru di sana loh. Ayo kalau sempat kita kunjungan. Oh, ada anak kemarin kesulitan uang sekolah. Oh, ada yang meninggal. Ternyata di luar kota kita belum tahu. Kita cerita soal-soal itu. Penerimaan sakramen anak-anak. Saya mencoba di Juanda membiasakan baptisan bayi diterima di lingkungan. Komuni pertama diterima di lingkungan. Jadi tidak di paroki lagi, tapi di lingkungan. Hal seperti itu, pindahan dan hal-hal yang kemudian di sana. Pelajaran agama bagi anak-anak di sekolah. Mungkin juga cerita, anakku ning sekolah negeri gak nek guru agama nih. Piye yo? Itu sehari-hari.
Bukan memecahkan soal, tapi mendengarkan bagaimana itu bisa, oh neng kono, oh ternyata bakno sekolah Katolik warang pol, misalnya. Aku ndek kenalan nih, tak golekno kenalan BPO oleh diskon misalnya. Ya sehari-hari. Pembagian jadwal dan tempat. Bulan depan ini bulan Maria ya. Siapa yang mau? Gak ono sing gelem kabeh. Ngono misalnya. Ya wis gak usah dilakoni. Oh enggak, harus ada. Ya tapi sapa itu? Nah, misalnya pertemuan warga pokoknya mengkomunikasikan dinamika kehidupan umat sehari-hari di lingkungan. Perlu diperhatikan komunikasi tulus dan positif sebagai saudara seiman menjadi dasarnya. Kita saudara. Ada yang ditanyakan? Oh, mari Ibu, minta maaf. Silahkan. Romo mau tanya singkat aja ini. Iya. Apa bedanya di antara bulan Maria dan bulan Rosario? Iya. Mei itu bulan Maria. Mei bulan Maria itu muncul ketika Eropa pada waktu itu musim bunga. Harum, matahari begitu. Maka Ibu Maria di situ. Kalau Oktober itu Rosario. Mei maupun Oktober sembayangnya podo. Iya. Tapi jeneng bulannya beda. Gitu kan? Misalnya hari Natal dan Natal dan katakan hari raya Santo Yusuf beda. Isine Ekaristi. Iya kan? Podo toh misalnya. Masa nek Santo Yusuf Bapak Kamise agak engko kan enggak, kan sama sebetulnya. Ritualnya sama tetapi isinya berbeda. Nah, kalau di Keuskupan Surabaya lebih ditekankan kalau Mei untuk mendalami tentang Maria, tapi kalau Oktober ibadat. Kadang-kadang ibadat dan itu tidak mudah untuk membedakan, ya betul. Tapi sebetulnya tekanannya di situ. Jadi kalau Mei itu memang bulan di mana dari tradisi orang menghormati Ibu Maria. Kalau Oktober adalah peristiwa Lepanto itu loh. Bahwa Paus itu sembahyang Rosario sehingga lepas dari tentara Turki itu di Lepanto itu kemudian ditetapkan sebagai tanggal 7 Oktober itu sebagai bulan Rosario, lalu kemudian seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Kira-kira begitu Ibu. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Pertemuan pas? Terus 9. Monggo. Kegiatan lingkungan merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga lingkungan. B. Telah diprogramkan oleh pengurus bersama warga dalam pertemuan warga lingkungan. C. Merupakan program paroki yang selaras dengan arah dasar keuskupan. D. Merupakan bentuk keterlibatan langsung dengan masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan ini dikoordinasi oleh ketua lingkungan bersama seksi atau pengurus lain yang langsung bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Baik, ini kegiatan lingkungan. Satu, melibatkan seluruh warga. Bahwa mereka datang atau enggak itu urusan lain. Tapi bahwa ini ngajak seluruh warga. Jadi bukan misalnya saya sama Mas Bogo ini senengnya jalan-jalan pagi begitu ya. Lalu kita bertiga dengan nggo bojo anak, aku yang nggo bojo anak gitu ya. Lalu mengklaim kegiatan guys seragam, ini kegiatan lingkungan Fransiskus jalan pagi. Padahal aku medek tok gitu. Bukan seperti itu. Orang yang hobinya makan bersama, lalu kuliner, lalu kegiatan bersama hari ulang tahun enggak. Bahwa yang datang tidak banyak, oke. Tetapi melibatkan seluruh warga. Itu kuncinya, bukan hobi dari masing-masing orang yang senang sepedaan tok, senang mangan tok, senang arisan tok, begitu. Mengklaim diri sebagai kegiatan umat, bukan. Yang dimaksud kegiatan umat adalah melibatkan seluruh warga. Dua, wis diomong nih dalam pertemuan warga, Senin ngarep minggu depan kita kerja bakti ya. Merupakan program paroki ini yang rutin liturgis, misalnya Advent, bulan Maria dan lain-lain. Merupakan bentuk keterlibatan langsung masyarakat sekitar. Ini menarik, ini yang belum ada. Ayo teman-teman sekarang kita membersihkan plastik di gang ini. Warga Katolik. Apik tenan ini.
Ayo teman-teman, di sana ada orang tua yang ditinggalkan anaknya dan dia sendirian. Yuk kita dolan ke sana. Sejauh mereka mau menerima. Kan pasti ada. Anak-anak muda dijak ngresiki omahe, wah seweneng mesti. Sok enom neh. Hal seperti itu, ya sederhana. Ayo kita kerja bakti, ayo. Kegiatan-kegiatan ini dikoordinasikan oleh ketua lingkungan bersama seksi pengurus lain yang langsung bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Jadi bukan sendiri. Ada pertanyaan? Pas? Terakhir, pas saya lah. Aku ya wis rodok menir. Pasal 10. Silakan. Pasal 10, keterlibatan dalam masyarakat. Setiap lingkungan merupakan kehadiran gereja di tengah masyarakat. Maka baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan, hendaknya warga lingkungan peduli dan mengambil bagian secara nyata dalam kehidupan masyarakat di RT, RW, kampung, desa, atau kelurahan. Dengan demikian, setiap warga lingkungan diharapkan A. Membawa wajah dan nama baik gereja, B. Mengusahakan kebaikan bersama dan menghormati martabat manusia, C. Berpihak pada yang miskin, lemah, tertindas, sakit, lansia, dan difabel, D. Memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup dan keutuhan ciptaan. Hendaknya keterlibatan atau keanggotaan pribadi warga lingkungan dalam kelompok dan organisasi di luar gereja tidak mengganggu ataupun menjadi batu sandungan bagi keutuhan persekutuan warga lingkungan dan kemurnian perutusan gereja di tengah masyarakat. Tanpa persetujuan pengurus lingkungan dan kesepakatan warga, seorang atau sejumlah warga lingkungan tidak dapat mengatasnamakan lingkungan untuk kepentingan tertentu. Maka segala resiko dari hal tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Terima kasih. Ini keterlibatan dalam masyarakat. Ada beberapa hal penting yang sering terjadi teman-teman, dan itu membuat kita tidak nyaman sebagai warga lingkungan. Kalau yang nomor 1 A jelas ya, kita membawa wajah dan nama baik gereja jelas. Kowe mlaku ngono tok ae wis gereja wis mbok gawa gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit untuk diterjemahkan, dilakoni angel ya. Yang kedua, mengusahakan kebaikan bersama. Sudah biasa kita ini menghargai manusia, berpihak pada, lebih biasa lagi. Gereja Katolik itu sebenarnya kepemilikan gereja Katolik itu bukan yang dimiliki sebetulnya, tapi yang diberikan. Sebagai sebuah paroki, sebagai sebuah lingkungan menurut saya ini pendapat saya pribadi, tapi bisa didiskusikan bahwa lingkungan itu hebat bukan karena kasnya berapa, tetapi berapa yang kamu bagikan kepada orang lain. Karena apa? Karena gereja bukan perusahaan. Maka sebenarnya gereja itu adalah lembaga distribusi, bukan lembaga akumulasi. Seringkali saya sebagai seorang imam gede hati dan sewenang ketika meninggalkan paroki. Loh, paroki ini kasih 10 miliar. Bangga. Enggak. Sebenarnya enggak. Sing mbok kekne wong liya pira? Sing ora duwe. Lingkungan sama. Nanti soal uang itu akan lebih jelas. Itu soal bagaimana pembiayaan kita kepada orang yang lemah, difabel dan lansia. Maka kalau begitu kita pasti banyak hal dilakukan yang membutuhkan dana. Memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup sudah jelas. Yang dua ini teman-teman, keterlibatan warga lingkungan secara pribadi dalam kelompok dan organisasi di luar. Bisa organisasi ekonomi, bisa organisasi politik, bisa organisasi masyarakat. Hendaknya tidak mengganggu keutuhan persekutuan warga dan kemurnian perutusan gereja di tengah masyarakat. Misalnya, saya direktur bank, oke, wabe tak kayak seragam bankku, terus tak foto, Bank Kurdo, gitu ya. Ini di foto Bank Kurdo, terus kemudian diiklankan, oke. Nah sebenarnya Mas Andreas ini juga direktur bank warga paroki itu. Loh aku neng ngono yo aku iso gitu. Geger loh ini. Ini tidak bisa.
Ngerti ya anunya? Misalnya juga di sini, hendaknya tidak mengganggu keutuhan persekutuan. Jenengan anggota PDIP, aku anggota PSI. Aku mengklaim lingkungan Andreas iki anggota PSI kabeh. Andreas yang ngono. Lingkungan Takaryanto iki adalah PDIP. Bisa. Mengklaim gitu itu, enggak bisa. Dan seringkali dalam kampanye-kampanye itu terjadi. Tanpa persetujuan warga dan pengurus lingkungan, seorang warga atau sejumlah warga lingkungan tidak dapat mengatasnamakan lingkungan untuk kepentingan tertentu. Gak iso. Ngedol gak iso. Kadang-kadang ini dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya golek dagangan gitu loh. Apa ngono sing MLM niku sing downline gitu loh. Lalu klaim-klaim itu dan semua itu downline apa Ajinomoto iki downline kan sok tak karu-karuan. Maka sebaiknya ini dibicarakan bersama. Tidak mengganggu keutuhan persekutuan warga, kemurnian perutusan. Iya, kon gelem dadi ketua lingkungan, soalnya kon marketing. Dodolan kan. Sesuatu yang kemudian bukan tidak boleh, tetapi jangan sampai mengganggu keutuhan ini. Maka tanpa persetujuan warga dan pengurus lingkungan, nek ono risiko tertentu ya oke, ambil sendiri. Wes ya, mombe ya. Wes ya. Ndang ngono. Baik, Bapak Ibu, sesi 3 selesai tepat pada pukul 10. Selanjutnya masih ada 15 menit bagi